Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Kamu baik kabar hari ini? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kamu baik kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat dan selalu gembira. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, Pak akan menunjuk salah satu murid untuk memimpin doa. Silakan Dini. Jika berdoa, siap dini. Doa awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah atau tidak hadir? Masuk semua? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ya, mau tanya di sini, bagaimana perasaannya pada hari ini? Siapa yang sedang senang? Angkat tangan. Iya. Siapa yang sedang sedih? Siapa yang lagi galau? Kenapa? Diva. Oke. Jadi perasaannya bagaimana semuanya? Senang, gembira, ya. Baik. Sebelum itu kita menyanyikan satu lagu kebangsaan, ya, agar kita mengingat lagi nasionalisme, membangkitkan nasionalisme. Kita nyanyi Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu, Bahaya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, baik. Saatnya kita masuk pada pembelajaran. Ya. Sebelum itu, Pak tanya dulu. Kemarin kita sudah pernah belajar tentang berpikir komputasional belum? Ya. Di minggu lalu kan? Ya. Berpikir komputasional itu berpikir secara mudah dan efisien, ya, agar lebih mudah dan efisien sehingga dapat dilakukan dengan baik di aktivitas sehari-hari seperti yang kita belajar di minggu lalu, ya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan komputer, berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam komputer, tapi juga berkaitan bisa diterapkan di lingkungan sehari-hari. Oke, tepuk satu. Tepuk dua.
4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 5. Siap belajar. Jadi baik, sebelum kita masuk dalam materi, yang Pak sedikit akan memberikan ya video pembelajaran tentang apa sih itu berpikir komputasional. Ya, kemarin kita sudah belajar ada 4 komponen ya yang ada di dalam berpikir komputasional, sehingga berpikir komputasional ini bukan hanya diterapkan di sekolah, bukan hanya diterapkan di dalam komputer saja, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak butuh internet, listrik dan lain-lain. Kita sudah pernah melakukan berpikir komputasional ini. Siapa yang sudah pernah membuat teh hangat, Saya. sakit teh manis? Ya, ada cara-caranya toh. Ada. Tidak mungkin tiba-tiba abracadabra keluar teh manis. Harus ada cara-caranya. Pertama ini, pertama itu, ya, dan menghasilkan sebuah teh manis. Baik, sebelum itu Pak akan kita akan sedikit menonton tentang berpikir komputasional. Jokowi dan melihat faktor komputasional di sini. Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul Ditonton sekali. dan kita simak sebentar dan kita diskusikan dari hasil Berpikir komputasional tontonan adalah ini. proses Ya. berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Oke, baik. Kita sudah menonton video itu. Nah, tadi dari video yang kita sudah tonton, kira-kira ada berapa komponen tentang berpikir komputasional? Sabar, sebelum itu, apa itu berpikir komputasional? Agar bisa memecahkan masalah, apalagi dapat, ya kurang tepat, tapi dilengkapi lagi. Agar dapat memecahkan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, yang pertama ada apa? Deskomposisi. Deskomposisi itu apa? Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, abstraksi, fokus kepada informasi yang penting-penting saja, ya. Yang ketiga, mengenal pola, ya. Tujuannya adalah mencari kesamaan antara bagian-bagian yang dipecahkan. Yang keempat, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi sudah dibahas, ntar kita akan diskusi tentang ini. Paling tidak kalian sudah punya gambaran toh bagaimana cara-caranya. Tadi ada yang prakteknya, ya prakteknya dan segala macam. Baik, sebelum itu kita akan bermain, ya. Nah, coba lihat ikan, makanannya apa? Ini makanannya apa? Ada hewan-hewan ya, hewan-hewan yang memakan makanannya. Kita lihat benar atau tidak? Oke, plankton. Paus. Rumput. Wortel. Ya, kita lihat apakah benar? Oke, benar. Ini skor kita adalah 4 dari 4. Nah, kemudian ada kedua. Ya,
ini mencocokkan ada salah satu dari 4 ini tadi berpikir komputasional. Berkomunikasi, aplikasinya apa? WhatsApp. Oke. Hiburan apa? Boleh satu orang maju. Oke, boleh apa nih? Jessica maju. Hiburan apa? Hiburan yang merah. Ada YouTube, edukasi, Shopee, Tokopedia, WhatsApp, TikTok. Silakan. Itu pakai mouse ini. Tekan. Oke, di sini. Tekan. Tekan. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang bisa? Lokal, maju. Berbelanja. Biasa belanja di mana? Shopee, Tokopedia. Nah, tekan berbelanja. Di atas, terus, di atas lagi. Nah, geser. Iya. Terakhir sampai mau coba. Oke. Udah, yang dekat saja. Udah. Sebentar, nanti yang DM selanjutnya Pak pilih. Nah, mereka yang pas sudah tunjuk tadi tidak maju. Ya. Tahan. Iya. Apakah benar? Coba kita lihat. Langsung submit answer di bawah. Klik di bawah. Submit answer. Ya, tekan. Sudah, ke bawah lagi. Ya, klik. Ya. Nah, ini oke. Skornya 4 ya. 1,5. 1,55. Hampir 2 menit. Baik, ya. Itu adalah game sedikit tentang berpikir komputasional. Nanti ada games lagi di tengah kegiatan kita, ya. Nah, Pak, mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah bermain puzzle? Baik dalam aplikasi games ataupun dalam box, manual asli. Siapa yang pernah? Rumit atau susah atau bagaimana? Ada yang gampang, ada yang rumit. Tapi bagaimana perasaannya? Tertantang? Senang? Iya. Teknik berpikir komputasional, dekomposisi. Ya, penyelesaian masalah menjadi lebih sederhana. Contohnya tadi apa? Menyusun puzzle, ya. Ini puzzle. Kamu dapat menerapkan deskomposisi dalam bentuk puzzle. Yang tadi kita main game termasuk deskomposisi atau bukan? Termasuk atau tidak? Termasuk, ya. Nah, yang kedua ada mengenal pola. Mengenal pola merupakan penyelesaian masalah dengan cara mencari pola atau persamaan. Mencocokkan suatu bagian puzzle dengan puzzle yang lain yang mempunyai kesamaan warna bentuk sesuai. Ya. Yang ketiga, abstraksi adalah proses penyelesaian dengan cara memfokuskan pada informasi yang penting saja. Ya, secara garis besar yang penting. Ini jika motif sesuai tetapi bentuknya ringan tidak cocok, kamu dapat mengabaikan. Contohnya, kalian pulang liburan. Nah, ini simpelnya ya, kalau abstraksi. Diva pulang liburan dari Jawa misalnya. Tidak mungkin dia cerita dan dia naik kapal, dia naik pesawat, turun ke pesawat, turun ke kapal, ada apa, jalan ke ini. Dia mungkin tidak. Kalau dia cerita begitu pasti panjang kali lebar, lama. Nah, alhasil akhirnya di panjang cerita yang penting saja. Contohnya, saya di Jawa tuh sama main ke kebun binatang. Contohnya, saya ke mall, saya ke water park. Ya, teman-teman tahu tidak water park? Kita tahu. Kita main ke sana nanti ya, kita main bola. Nah, Diva ceritanya yang penting-penting saja, yang tidak penting kayak naik kapal, ketemu orang di jalan, penting tidak penting ya. Jadi seperti itu abstraksi.
Terakhir, algoritma. Algoritma merupakan proses penyelesaian masalah dengan membuat langkah-langkah. Tahu cara, nah ini contohnya membuat langkah-langkah puzzle. Cara langkah-langkah membuat mie. Pertama mana? Siapkan mie, gunting, ya, rebus dia dan segala macam. Akhirnya digabungkan antara bumbu dan juga mie sehingga menghasilkan mie goreng, ya, dan enak. Nah, itu terkait dengan ada empat penerapan berpikir konvensional dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, silakan Pak minta bagi dalam berapa kelompok, ya? Silakan dibagikan 3. Pak minta 3 kelompok untuk kita bisa diskusikan, ya, mengerjakan LKPD. Silakan langsung buat kelompok. Ditulis. Jadi Pak jelaskan sedikit terkait dengan LKPD yang Pak bagikan, ya. Di situ kalian diberikan petunjuk, ya, dengan diskusi kelompok dan pemecahan masalah. Masalahnya adalah membuat agar-agar menggunakan 4 fondasi berpikir komputasional atau penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di situ ada alat dan bahan, ya. Sampai bisa baca? Ya, silakan. Alat dan bahannya apa? Alat bahannya apa? Oke. Kalau sudah selesai semua bisa ke depan, ya, untuk mempresentasikan masing-masing kelompoknya. Siapa kelompok yang sudah? Kelompok 1 sudah, ya? Sudah. Oke, baik. Kita akan mempersilakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil dari presentasi kelompok 1 tentang berpikir komputasional. Silakan. Dekomposisi pemecahan masalah. Silakan. A. Menyiapkan panci, sendok, cetakan, dan kompor. Ya. B. Proses panaskan air di panci, masukkan gula dan bubuk agar-agar, aduk sampai larut, beri sedikit pewarna jika sudah berbuih, masukkan santan. Ya. C. Aduk sebentar lalu tuang ke dalam cetakan, biarkan dingin lalu masukkan ke kulkas agar-agar siap dihidangkan. Baik. Cara nomor 2, silakan. Masukkan gula dan bubuk agar-agar, aduk sampai larut. Ya, itu pengenalan pola. Baik, terima kasih. Minta tanggapan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Sudah diproses. Ya, kelompok 2 bagaimana tanggapannya tentang deskomposisi dan juga pengenalan pola? Sesuai atau tidak? Sesuai atau tidak? Sesuai? Ya, kelompok 2 sesuai. Oke, baik. Mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi dari kelompok 1?
Tidak. Oke, baik, silakan dulu. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Tepuk bagus. 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 Ya. Jadi seperti yang kita diskusikan tadi, polanya sama tidak dengan apa yang kita lakukan sehari-hari? Sama tuh. Pernah kita buat agar-agar juga kan? Iya, sama saja polanya. Tadi contoh diskomposisi, caranya menyiapkan alat dan bahan, prosesnya apa. Setelah itu, halo. Setelah pengenalan pola yang dilakukan sama setiap kali itu apa? Memasukkan apa? Bumbu-bumbu seperti apa tadi? Agar-agar, apa lagi? Gula, apa lagi? Santan dan lain-lain. Nah, kalau abstraksi, kira-kira yang terpenting membuat agar-agar itu apa? Bahan yang penting membuat agar-agar. Tadi yang diskusikan. Apa? Iya, agar-agar. Kalau tidak ada agar-agar, maka tidak akan menjadi agar-agar, betul. Ya. Keempat, algoritma. Ya, langkah-langkahnya tadi apa yang pertama langkahnya? Menyiapkan alat dan bahan. Ya. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan ke dalam panci. Memasaknya lalu apa? Mengaduknya dan apa terakhir? Mencetaknya. Oke. Mungkin itu diskusinya ya. Nanti kelompok lain juga bisa selanjutnya bisa diskusi. Maju ke depan dan mempresentasikannya. Baik, tadi Pak sudah sampaikan ya. Proses berpikir komputasional ya. Ada 4 tadi, dari deskomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma ya. Kalian sudah cukup paham di sini ya. Nanti bisa dilakukan lagi di rumah, mencari beberapa hal-hal lain, beberapa kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Jadi ya, kita akan selesaikan ya serangkaian materi ini dengan Pak jelaskan sedikit tentang berpikir komputasional ya, menyimpulkan dari kegiatan kita yaitu berpikir komputasional ya, mempunyai beberapa langkah ya. Ada 4 langkah. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Deskomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Sama atau berbeda? Ya, mempunyai masing-masing karakteristik atau berbeda. Jadi kesimpulannya adalah dengan 4 cara ini, masalah yang kita hadapi bisa dilakukan, diselesaikan dengan efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang Pak dapat sampaikan terkait dengan materi ini. Ada beberapa hal yang belum Pak sampaikan, nanti kita akan diskusi lagi di pertemuan berikutnya tentang materi tentang berpikir komputasional ya. Untuk tugasnya nanti Pak kirimkan lewat grup, jadi kita bisa selesaikan ya. Lalu kita akan akhiri ini ya dengan sebelum kita menutupnya dengan doa, kita tepuk satu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tarik nafas. Kita menghilangkan penat ya, sedikit penat. Tarik nafas, buang. Baik.
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Oke, bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh dan dikabulkan segala permohonan karena yang beriman. Di atas ada Allah, di samping ada malaikat, di depan Nabi Muhammad. Mari kita berdoa. Silakan Novel Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim walajna wa bismillahirrahmanirrahim kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan